Oke, assalamualaikum. Sebelum mulai, seperti biasa, mari kita kumpulkan energi dulu. Ini bukan introku sih. Kalau intro kita membuat visual effect. Welcome to Ajibas Prakasa. Kali ini saya akan membedah dan memberitahu cara ngeditnya satu persatu. Tapi di sini nggak detail ya. Saya memberi berupa poin-poinnya seperti berikut. Oke, yang pertama, awal mula saya tahu Artodiplo itu asalnya dari Daunnet. Daunnet itu juga konten tutorial kok, dan itu dia membuat kelas online. Dan di foto tersebut kok ada. Memang di foto ini yang menjadi daya tarik itu orang yang ini ya, Artodiplo ini. Tapi pertama melihat itu saya tanggapannya ya negatif. Ngapain rambutnya panjang, gendut, sok-sokan. Tapi aku salah di sini. Setelah 1 tahun, saya tidak sengaja membuka kontennya dan itu membahas tentang lightning. Dan akhirnya saya teracuni olehnya. Akhirnya saya mengikuti langkah-langkahnya. Karena video itu sangat keren sekali dan memotivasi banget, dan itu low budget. Bahkan sekarang video-videonya hampir saya lihat semua dari awal sampai terakhir. Itu keren sih. Oke, sekarang kita akan membedah video yang berjudul Wajah Bersih Seketika. Ya, coba kita play ya. Seri. Oke, assalamualaikum. Jadi hari ini kita sebentar ya. Kita mulai dari shoot angle. Di sini sudah terlihat bagian pengambilan gambarnya itu dia menggunakan lensa fix. Kok bisa tahu? Ya itu dari lensanya itu berkarakter lebih ngezoom dan itu memiliki aperture besar. Untuk yang tidak tahu aperture itu, coba kamu lihat jempol kamu ya. Kalau jarak dekat kayak gini, kan ini terlihat blur kan? Ya kayak gitu. Kalau Anda sipitkan gini, akan nampak lebih jelas. Ayo coba praktekkan. Jadi, apabila mata kamu terbuka itu memiliki aperture yang besar, dan apabila agak merem itu memiliki aperture yang kecil. Nah, yang selanjutnya, saya kok bisa mengerti kalau kamera itu menggunakan kamera zoom. Ya, kamera zoom dan kamera didekatkan itu sangatlah berbeda. Seperti ini contohnya. Mungkin tanpa kalian sadari, video ini aslinya wide. Kenapa tidak saya zoom langsung? Karena saya menggunakan HP, belum ada kamera. Bahkan HP ini saya minjam milik ibu saya sih. Ya gimana lagi, HP saya gunakan untuk merekam suara. Ya ini suara. Oke, next kita play lagi ya. video tentang wajah bersih berseri seketika. Let's go. 2 menit tutorial. Ini sangat menarik sekali yang saya bahas tadi. Yaitu lightning. Mengapa lightning ini sangat menarik? Di sini dia menggunakan 4 lightning sih. Dia menggunakan key-lag, fill-lag, hair-lag, dan backlight. Namun ini tidak seperti biasanya ya. Di video yang ngedit pakai KineMaster itu, backlightnya ada 2. Ada warna hijau dan putih. Mungkin untuk key-lag, fill-lag, sama hair-lag itu tidak saya jelaskan. Untuk backlight, mengapa harus dikasih backlight? Kalau tidak diberi backlight, nanti bayanganmu yang di belakang itu bakal kelihatan. Seperti di video-videoku yang sebelumnya ya, seperti itulah. Karena saya punya 2 lampu aja, jadi saya gunakan menjadi key-lag dan fill-lag, seperti itulah. Untuk penjelasan lightning selanjutnya, itu Anda bisa cek di tutorialnya yang thumbnailnya seperti ini, atau Anda bisa cari di link deskripsi di bawah ini. Ya kalau di atas ini ya masih belum bisa, karena masih di atas ini sih, masih 300 subscriber dan itu belum bisa. Ya gimana ya. Oke, kita lihat videonya lagi. Pada gambar ini sudah kelihatan ya kalau dia menggunakan color grading. Di sini orangnya biasanya menggunakan preset dari 3D Light. Itu bisa membuat sendiri dan itu lebih leluasa. Kalau saya langsung di Lumetri Color. Cuman saya akan membahas video yang sebelumnya lagi ya. Itu biasanya Artodiplo itu menggunakan lampu warna hijau. Kalau lampu warna hijau itu lebih fleksibel, karena kalau pakai lampu hijau itu bisa diubah-ubah warnanya. Mau kuning, mau hijau, mau merah, mau ungu, mau biru bisa berubah ya. Jadi ya enak pakai Lumetri Color, kemudian HSL-nya itu diubah menjadi warna yang kita inginkan. Itu berubah. Mantap. Oke, kita kembali dari awal ya. Saya ingin membahas bagian audionya. Silakan Anda dengarkan ya. Seri.
Oke, assalamualaikum. Jadi hari ini kita bakal bikin video tentang wajah bersih berseri seketika. Oke, mantap. Mungkin di antara kalian itu tidak menyadari bahwa audio ini di-enhance. Ini audio ini sudah melalui tahap pengeditan menggunakan Adobe Audition. Saya juga menggunakan trik ini. Apabila tidak diedit, hasilnya seperti ini. Dan kualitasnya bisa Anda nilai sendiri. Hasilnya akan lebih hambar lah. Nggak enak. Kalau sudah diedit, hasilnya seperti ini. Enak sekali kan? Lebih crispy gitu. Oke, biasanya orangnya itu mengedit di Audition itu menggunakan preset dari Dynamic Processing, Parametric Equalizer, Multiband Compressor, dan Graphic Equalizer. Menurut saya itu yang sangat berpengaruh itu bagian Equalizer. Untuk tutorial yang sangat lengkap itu Anda bisa lihat di tutorial ini ya, atau Anda bisa cari di kolom deskripsi. Itu di videonya ada, dia sudah membuat tutorial itu. Namun Artobi Pro itu akhir-akhir ini terlihat lebih kalem ya. Ya karena banyak isu kalau dia engkres sok-sokan itu. Sebenarnya enggak, kalau di video seperti itu. Kalau aslinya itu dia mau nge-react video-video subscribernya, bahkan dia mau nge-share YouTube kecil yang bermanfaat. Ya seperti itu, mantap lah, keren. Oke, masih merekam. Oke, kita kembali ke video lagi. Go, 2 menit tutorial. Bam! Oke, mantap. Oke, dia membuat intro itu menggunakan Mockup ya, motion graphic. Ya, saya itu menggunakan motion graphic seperti di sini. Ini menggunakan motion graphic. Untuk menggunakan motion graphic, Anda minimal menggunakan Adobe CC 2019 karena itu kebanyakan supportnya di situ. Namun dia itu menggunakan The Ultimate Title Packs dan itu harganya sangat mahal, $35. Bahkan di YouTube itu banyak sih yang gratis. Kalau mau ya yang gratis, tapi ya nggak sebagus seperti punya Adobe Pro. $35 itu 500.000. Bayangkan, 500.000 itu bisa buat beli mic. Mic saya hilang, makanya saya menggunakan ini. Ya gimana lagi? Ini sebenarnya musiknya itu copyright ya. Kalau Anda menggunakan musik yang copyright yang resmi itu, kalau dibuat intro aja ya nggak apa. Itu durasi 15 detik itu masih diperbolehkan lah biasanya. Oke, next ya. Nah, jadi videonya akan mulai langsung aja. Ini video foto raw gua. Mendingan lu pakai foto lu aja ya untuk praktek video ini. Bam. Oke, jadi seperti ini saya jadi ingat Low-Third yang dulu. Low-Third itu seperti ini. Di sini kan ada nama atau itu namanya Low-Third. Sekarang aku ingin bahas Low-Third yang dulu karena Low-Third yang dulu itu bisa diedit di Adobe yang lama, yang sisi 2015 bisa. Jadi gini caranya. Itu di Adobe Photoshop silahkan Anda menggunakan pen tools, lalu tambahkan teks, kemudian save sesuai ukuran video Anda, lalu taruh ke Premiere Pro, kemudian cari di effect, kita cari random wave. Nah silahkan Anda setting dan hasilnya sama seperti punyanya yang dulu tapi. Oke, kita coba play lagi ya. Ini foto raw dan ini gua udah color correcting. Langsung open image. Oke, jadi sebenarnya banyak banget fitur yang bisa lu pakai untuk hal ini, tapi di sini gua lebih suka pakai fitur yang namanya. Oke, ini sudah masuk ke dalam tutorial. Ini mungkin kalau dimasukkan di sini videonya akan jadi panjang sekali. Mungkin di antara kalian yang ingin menjadi YouTuber itu bingung ya caranya bisa ngomong lancar di depan kamera. Ya itu normal, itu memang saya pun kalau ngomong di depan kamera itu tidak bisa lancar. Rata-rata konten-konten serius seperti ini menggunakan yang namanya teleprompter. Nah, dikarenakan teleprompter itu jarang yang jual dan itu lumayan mahal, saya menggunakan alternatif. Ini di laptop ini berupa contekan ya. Nah ini, aduh, ya yang namanya pemula ya, saya itu kan masih pemula, maka dari itu ya saya masih menggunakan yang namanya teleprompter. Ya teleprompteran kalau kayak gini, ini bukan teleprompter. Kalau teleprompter itu biasanya di berita, TV berita itu orangnya membaca tapi masih melihat lensa. Jadi pandangan kita itu jejak di lensa ya. Jadi kita bisa menjelaskan dengan padat dan jelas. Ya, seperti itu kan, mantap kan, bisa terlihat seperti orang yang profesional. Oke, jadi pesanku, kalau Anda ingin bersaing, lakukan yang terbaik. Jika gagal, ulangi lagi. Karena usaha itu tidak mengkhianati hasil.
Oke, mantap. Saya berharap Arthur Dipro itu melihat video ini dan di-share olehnya. Berharap banget ya. Tuh. Oke, matur nuwun wis delok video ini sampai kelar. Mugi-mugi manfaat dan terima kasih. Waduh, ya Allah. Omah pinggir omah. Aduh, ben enak pedal liwat pegel aku.